Pernah kebayang nggak, sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya, tiba-tiba bisa menghentikan aksi bintang sepak bola idola Anda di tengah lapangan? Kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini beneran terjadi loh. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana ketegangan internasional bisa sampai memaksa salah satu atlet paling top di dunia buat menunda pertandingannya. Betul, yang kita omongin ini Cristiano Ronaldo. Pertandingannya yang ditunggu-tunggu, tiba-tiba aja ditunda. Tapi ini bukan karena cedera atau cuaca jelek ya. Alasan dibaliknya, jauh lebih rumit. Dan ternyata akarnya dari sebuah konflik global. Terus hubungannya apa dong? Kok bisa-bisanya pertandingan bola di Dubai malah jadi terseret-seret konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, sama Iran? Aneh kan? Yuk kita coba cari tahu benang merahnya yang jujur aja cukup bikin kaget. Oke, kita lihat detailnya ya. Jadi gini, klubnya Cristiano Ronaldo, Al Nassr, itu harusnya tanding lawan Al Wasl tanggal 4 Maret di Dubai. Udah fix, semua udah siap. Terus sekarang gimana? Jadwalnya kosong melompong. Statusnya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Bener-bener berubah drastis dari yang tadinya pasti, sekarang jadi nggak jelas sama sekali. Nah, kita udah tahu apa yang terjadi. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, kenapa bisa begini? Jawabannya itu nggak akan kita temuin di buku peraturan sepak bola. Ini semua soal keamanan, lebih tepatnya krisis keamanan regional yang lagi serius. Jadi inilah biang keladinya, situasi keamanan di Timur Tengah yang lagi memanas. Ketegangan yang meningkat antara aliansi AS Israel dan Iran itu ternyata menciptakan semacam gelombang kejut ke seluruh wilayah. Dan gelombang ini cukup kuat sampai bikin acara publik besar seperti pertandingan sepak bola jadi terlalu berisiko. Tentu aja, keputusan sebesar ini nggak diambil sembarangan, pasti ada pihak berwenang yang turun tangan. Nah, coba kita lihat apa kata Badan Sepak Bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Coba deh perhatikan kata-kata yang dipakai AFC. Mereka jelas banget bilang kalau prioritas utamanya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi ini bukan sekedar penundaan biasa ya, ini adalah tindakan darurat yang diambil karena ada kekhawatiran nyata soal keselamatan semua orang yang terlibat. Dan ternyata, masalah ini nggak cuma soal pertandingannya Ronaldo aja loh. Pembatalan ini tuh kayak domino pertama yang jatuh. Yang kita lihat sekarang ini adalah reaksi berantai yang menjalar ke seluruh kompetisi sepak bola di Asia. Yuk, kita lihat seberapa luas dampaknya. Bukan cuma satu, tapi 3 kompetisi antar klub utama di Asia kena imbasnya. Ini skalanya udah gede banget berarti. Kita mulai dari yang paling elit dulu, AFC Champions League Elite. Ada 4 pertandingan penting di babak 16 besar yang ditunda. Ini melibatkan beberapa klub raksasa di Asia. Bisa bayangin kan, sekacau apa logistiknya? Dan efeknya nggak berhenti di situ. Di kompetisi level 2, AFC Champions League 2, 2 pertandingan perempat final, termasuk pertandingannya Al Nassr yang jadi awal cerita kita, ikut ditunda juga. Bahkan kompetisi level 3, AFC Challenge League, nggak luput dari masalah. Ini sih udah gangguan massal namanya. Kalau kita lihat semua datanya dijejerin kayak gini, baru deh kerasa seberapa besar gangguannya. Ada 6 pertandingan besar di babak gugur dari 2 kompetisi utama, semuanya mandek. Ini bukan cuma jadwal yang berantakan, ini bisa dibilang jantung sepak bola antar klub di Asia lagi berhenti berdetak untuk sementara. Jadi kelanjutannya gimana? Dengan begitu banyak pertandingan yang ditunda tanpa kepastian, seluruh kalender sepak bola Asia jadi serba nggak jelas. Kapan pertandingan ini bakal dilanjutin dan gimana caranya nanti? Semuanya masih jadi tanda tanya besar. Dan efeknya bisa jadi lebih luas lagi. Ada satu pertandingan raksasa lain yang udah di depan mata, Finalissima, yang mempertemukan juara Eropa Spanyol melawan juara Copa America Argentina. Rencananya mau diadain di Qatar, pas di tengah-tengah wilayah yang lagi tegang ini. Wah, sekarang nasib pertandingan itu pun jadi ikut dipertanyakan. Kejadian ini jadi pengingat yang jelas banget ya, kalau lapangan hijau itu nggak kebal dari apa yang terjadi di dunia luar. Olahraga dan politik global itu seringkali saling terkait. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau situasi politik lagi memanas, apa olahraga harus selalu mengalah dan berhenti? Atau justru sebaliknya, olahraga bisa jadi jembatan perdamaian, sesuatu untuk kita pikirkan bersama?